Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimakumullahu jami'an, dan para akhwat yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita di sore yang berbahagia ini, di hari Jumat, yang mana min da'watul mustajab, di antara doa, Waalaikumsalam warahmatullahi, di antara doa yang mustajab adalah di hari Jumat ba'da asar, sampai terbenam matahari, sehingga seorang hamba yang ingin doanya dikabulkan, yang harapannya besar agar doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berusaha menggunakan kesempatan tersebut sebaik-baiknya dengan memperbanyak doa di saat-saat seperti ini, di hari Jumat ba'da asar sampai maghrib. Itu ada saat-saat yang jika seorang berdoa maka mustajab. Para ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah, sehingga harapannya ketika kita belajar tazkiyatun nufus, kita berharap semoga ini adalah usaha untuk mensucikan hati kita. Kita pun senantiasa berdoa kepada Allah dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini adalah doa kita memohon agar Allah mensucikan hati kita. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Para ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah, pada pertemuan kemarin telah kita bahas tentang 3 macam tawakal, yang mana seorang hamba itu bertawakal kepada Allah dalam segala hal, bahkan dalam ketaatan. Dalam ketaatan pun seorang hamba itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bersandar kepada diri sendiri. Macam yang kedua adalah apa? Bahwasanya di dalam bertawakal kita pun diperintahkan untuk mengambil sebab. Mengambil sebab, yang mana apa yang Allah secara sunnatullah, bahwasanya hal tersebut secara qadari adalah termasuk sebab. Dan yang ketiga adalah apa? Apa yang Allah tentukan fil a'am wal aghlab, yang biasanya hal tersebut apa? Bisa menjadi sebab. Yang intinya adalah kita dalam berusaha meraih maslahat dan menolak madarat, maka kita berusaha sepenuhnya bertawakal, bersandar kepada Allah. Jangan sampai bersandar kepada kemampuan diri sendiri, karena kita manusia hamba Allah yang sangat lemah. Dengan bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan. Kita lanjutkan pada kesempatan kali ini, mahabbatullahi azza wa jal. Mahabbatullahi azza wa jalla. Ini adalah pembahasan yang sangat penting, mahabbatullah.
Dibaca Bapak Rohayadim. Bismillahirrahmanirrahim. Mahabbatullahi azza wa jalla. Al-mahabbatu lillahi hiya al-ghayatul qaswa minal maqamati wal dirwatu wal al-ulya minal darajati. Fama ba'da idrakil mahabbati maqamun ila wa huwa samratun min samariha wa tabi'un min tawabiha as-sawbi wal unsi wal ridha wala qabla mahabbati maqamun ila wa huwa muqaddimatun min muqaddimatiha kal taubati was-sabri was-zuhdi wa ghairiha. Ya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Jadi al-mahabbatu lillah hiyal ghayatul qaswa minal maqamat. Jadi mahabbatul lillah itu adalah puncaknya kedudukan. Al-ghayah itu kan apa? Tujuannya. Al-ghayah itu adalah puncak tujuan. Al-qaswa itu yang paling ujung. Minal maqamat, maqam apa maqam? Maqam Ibrahim apa? Nah, dulu kita menganggap maqam Ibrahim itu apa? Kuburan gitu ya. Nah, kita masih kecil kan gitu. Ya. Salah besar ya. Nah, kok sholat di makam Ibrahim ya? Wa dirwatul ulya. Nah, dirwah itu juga sama puncaknya. Kan dirwatu sanamil Islam kan al-jihad. Dirwatul ulya puncak yang tinggi, minad darajat dari derajat-derajat. Fama ba'da idrakil mahabbati maqaman. Maka tidaklah seseorang itu mendapatkan kedudukan setelah mahabbah. Maka tidak fama ba'da, maka tidaklah setelah mendapatkan mahabbah itu ada maqam, ada kedudukan, illa wa huwa samratun min simariha. Maksudnya ya ikhwah, dengan mahabbah ini akan melahirkan amalan hati yang lainnya. Karena ini sebagai intinya. Wa tabi'un min tawabi'iha. Ngikut. Amalan hati yang lainnya akan ngikut. Seperti apa? Kasyauqi wal unsi war ridha. Seperti rindu, merasa dekat dengan Allah, ridha kepada Allah, sabar, ridha, syukur, semua itu adalah apa? Karena mahabbah. Bahkan sebagian ulama menjelaskan, ya seperti Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tidaklah ada semua gerakan yang ada di alam semesta ini semuanya terjadi karena apa? Mahabbah. Wala qablal mahabbati maqamun, dan tidak ada sebelum mahabbah suatu kedudukan, illa wa huwa muqaddimatun min muqaddimatiha, melainkan itu adalah pendahuluan dari pendahuluan-pendahuluannya. Kataubati wa sabri wa zuhdi wa ghairiha. Jadi di sini menunjukkan bahwasannya mahabbah itu amalan hati yang luar biasa, yang mana kita kalau dalam hal apapun ya ikhwah, kalau kita mencintai, contohnya kita sudah mencintai ilmu, kecintaan terhadap ilmu syar'i, terhadap bahasa Arab itu sudah masuk ke dalam hati kita,
insya Allah kita nanti ngelindurnya pun bahasa Arab. Benar ya? Dulu ada temen ya di asrama itu kalau ngelindur bahasa Arab. Ya, itu saking mungkin sudah cintanya bahasa Arab. Lindurnya bahasa Arab. Ya. Kalau antum lindurnya baca kitab. Masya Allah, baca kitab awetas kata nubus. Jadi dimulai dari kecintaan ya ikhwah. Orang mencintai sepak bola insya Allah mahir sepak bola. Mencintai tenis, mencintai bulu tangkis. Jadi kita harapannya mencintai kitab gundul ya. Mencintai kitab gundul biar bisa mahir membaca, menerjemahkan dan memahaminya. Wa anfa'ul mahabbati alal itlaq, dan mahabbah yang paling bermanfaat secara mutlak, wa aujabuha yang paling wajib, wa a'laha yang paling tinggi, wa ajalluha yang paling agung adalah apa? Mahabbatu man. Man di sini kedudukannya sebagai apa? Sebagai apa? Mudhafun ilaih. Sehingga mahabbah di sini tidak ditanwin karena mudhaf ke man. Mahabbatu man jubilat al-qulubu ala mahabbatihi. Jadi mahabbah yang paling wajib, paling tinggi, paling mulia adalah mencintai yang hati itu difitrahkan untuk mencintainya. Jubilat itu berarti secara fitrah, secara tabiat. Yang secara tabiat apa? Hati ini mencintainya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa futiratil khaliqatu ala ta'lihihi. Dan juga apa? Dijadikan fitrah makhluk itu untuk menyembahnya. Fa innal ilaha. Nah, ini apa makna ilah? Fa innal ilah. Fa innal ilaha. Ilah itu kan Allah. Huwallazi ta'allahu. Ini dari wazan apa? Tafa'ala. Tafa'ala bersambung dengan dhamir hu. Jadi ta'allahul al-qulubu bil mahabbah. Yang mana apa? Hati itu beribadah dengannya dengan apa? Mahabbah. Jadi inti ibadah itu harus ada mahabbahnya. Wal ijlal wa ta'zim, ibadah itu harus mengagungkan. Harus ada mahabbah, harus ada pengagungan. Wa dhulli lahu, harus merendahkan diri. Wal khudu', harus penuh dengan ketundukan. Kan ada khusyuk wal khudu' gitu ya. Wa ta'abbud, dan beribadah. Wal ibadatu la tasluhu illa lahu wahdah. Maka ibadah itu tidak pantas kecuali ditujukan kepada Allah semata. Wal ibadatu hiya kamalul hubbi. Jadi yang dinamakan ibadah adalah kesempurnaan cinta ma'a kamalil khudu'i wad dhulli, bersama apa? Sempurnanya ketundukan dan merendahkan diri.
Ini ya ikhwah wal akhwat. Jadi kalau dalam ibadah harus ada mahabbah, ada kecintaan, harus ada pengagungan. Jadi kalau kita sholat itu harus benar-benar mengagungkan Allah, harus benar-benar merendahkan diri, harus berusaha tunduk hati kita. Ini hakikat ibadah. Kamalul hubbi ma'a kamalil khudu'i wad dhulli. Iya, dilanjutkan bacanya Bapak Dedi Panca. Allah Ta'ala yuhabbu li dzatihi min jami'il wujuhi wa ma siwahu fa inna ma yuhabbu tam'an bi mahabbatihi wa qad dalla ala wujubi mahabbatihi subhanahu jami'u kutubihi munazzalati wa da'watu jami'ir rusuli wa fitratuhu allati fatara ibadahu 'alaiha wa ma ruqiba fihim minan uqul wa ma astaba 'alaihim minan ni'ami fa innal quluba mutatawwaratun majbulatun ala mahabbati man an'ama 'alaiha wa ahsana ilaiha fa kaifa biman kullul ihsani minhu wa ma bi khalqihi jami'ihi min ni'matin faminhu wahdahu la syarika lah. Iya. Wallahu ta'ala yuhabbu li dzatihi min jami'il wujuh. Dan Allah Ta'ala itu dicintai secara zatnya dari seluruh sisi. Yang namanya fitrahnya manusia itu mencintai sesuatu yang sempurna, mencintai keindahan. Jadi Allah dicintai secara zatnya dari seluruh sisi. Yuhabbu li dzatihi wa ma siwahu, dan apa yang selain Allah, fa innama yuhabbu tab'an li mahabbatihi. Adapun selain Allah maka dicintai karena mengikut pada kecintaan kepada Allah. Ini yang dinamakan al-mahabbatu lillah, mencintai karena Allah. Jadi kita mencintai Allah ya secara zat. Adapun kita mencintai selain Allah itu apa? Harus lillah wa fillah. Meskipun di sana ada macam-macam mahabbah ya. Ada namanya mahabbah tabi'iyah. Mahabbah tabi'iyah itu ya secara tabiat manusia mencintainya. Seperti mencintai keluarga, mencintai orang tua, mencintai anak. Itu kan mahabbah tabi'iyah. Hukumnya boleh enggak? Boleh. Wa qaddala ala wujubi mahabbatihi subhana jami'u kutubihil munazzalah. Dan sungguh telah menunjukkan atas wajibnya mencintai Allah Subhanahu seluruh kitab-kitab yang diturunkan. Wa da'watu jami'i rasul, demikian pula dakwah seluruh rasul. Wa fitratuhu allati fatara ibadahu 'alaiha, dan fitrah Allah yang Allah telah fitrahkan
para hambanya di atasnya. Wa ma rukiba fihi minal uqul, dan apa yang dibentuk disusun pada mereka dari akal-akal, tentunya akal yang sehat. Wa ma asbagha alaihim minan ni'am, kita juga wajib mencintai Allah karena apa yang telah Allah limpahkan kepada mereka berupa kenikmatan-kenikmatan. Jadi wajibnya mencintai Allah ya karena apa? Sudah dijelaskan oleh kitab-kitab yang Allah turunkan. Dakwah seluruh nabi dan rasul juga demikian. Secara fitrah juga, secara akal juga. Dan apa? Secara nikmat yang telah Allah limpahkan. Fa innal quluba mutatawwiratun majbulatun ala mahabbati man an'ama 'alaiha. Karena hati ayyuhal ikhwah wal akhwat itu akan tumbuh berkembang. Ya, majbulah itu apa? Majbulah itu secara tabiat. Jadi jibiliyah itu tabiat. Ya, secara fitrah maksudnya. Jadi hati itu secara naluri, secara tabiat, secara fitrahnya itu apa? Mencintai man an'ama 'alaiha. Mencintai zat yang telah memberikan nikmat kepadanya. Wa ahsana ilaiha, yang telah berbuat baik. Fakaifa biman kulul ihsani minhu, maka bagaimana dengan setiap kebaikan itu berasal darinya. Seluruh ihsan, kulul ihsan minallah, setiap kebaikan itu berasal dari Allah. Namun kita terkadang kurang pandai dalam mensyukurinya. Wa ma bi khalqihi jami'ihim min ni'matin faminhu wahdahu la syarikalah. Dan tidaklah seluruh makhluk seluruhnya, ya seluruh nikmat yang ada pada makhluk itu adalah dari Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja nikmat kalian yang telah kalian rasakan, wa ma bikum min ni'matin faminallah, seluruh nikmat yang ada pada kalian adalah dari Allah. Summa idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Kemudian apabila kalian ditimpa madarat, maka kepadanya lah, kepada Allah lah kalian memohon pertolongan. Jadi untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah harus ingat ayat ini. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Seluruh nikmat yang ada pada kita adalah karunia Allah, pemberian Allah. Wa ma ta'arrafa bihi ila ibaratin min asma'ihil husna wa sifatihil ula wa madallat alaihi asaru masnu'atihi min kamalihi wa nihayati jalalihi wa 'azamatihi. Dan kalau kita perhatikan wa ma ta'arafa, apa yang diketahui dari ibarah ya, dari nama-nama Allah yang indah,
ungkapan dari apa nama-nama Allah yang indah, sifat-sifatnya yang mulia, dan apa yang telah ditunjukkan oleh asar oleh apa, pengaruh ataupun dampak masnu'atihi, dari apa? Ciptaan-ciptaan Allah. Itu adalah min kamalihi wa nihayati jalalihi wa azamatihi. Itu adalah kesempurnaan Allah dan pada puncaknya keagungan. Qala ta'ala wa minan nasi man yattakhidu min dunillahi andadan wa minan nas min di sini min apa ini? Coba min di sini min apa? Min kan banyak ya. Jadi huruf jar itu punya makna tertentu, punya arti tertentu. Min di sini min apa ini Mas Okta? Min bayan atau min al-ibtida atau min tab'id? Min bayan. Min bayan itu adalah min menjelaskan. Contohnya apa? As-saubu minal harir. Berarti apa? Penjelasan bahwasanya baju itu dari sutra. Min lil bayan, untuk penjelasan. Hal sahih. Mas Ahmad. Mulakhasnya sudah sampai belum? Majrurat. Sudah lupa. Tapi sudah pernah nggih? Ada pernah. Min apa ini? Jadi memang mulakhas itu bagusnya paling tidak khatam 2 kali. Biar apa? Biar enggak lupa ya. Biar enggak lupa. Min apa ini Bapak Aboges ya? Iya, bagus. Barakallahu fiik. Min litaba'id. Taba'id itu adalah maknanya sebagian. Sehingga di antara manusia, di antara sebagian manusia. Min litaba'id. Min litaba'id itu menerjemahkannya apa? Di antara sebagian manusia. Tab'id kan dari tab'id. Kenapa dinamakan tab'id ya ikhwah? Kenapa? Karena ya tab'id dari ba'du. Ya kan? Tab'id itu kan dari ba'du. Kenapa kok dinamakan tab'id? Karena menunjukkan sebagian. Maka kan istilahnya kan min li tab'id. Jadi ini alasannya. Min li tab'id. Kan dari apa? Ba'dha. Ya kan? Ba'dha. Jadi ba, ain dan to. Di antara sebagian manusia. Nanti ada min apa lagi? Lil bayan. Nanti ada min lil bayan. Nanti teman-teman kelas 1 habis nanti apa? Naik ke kelas 2, insyaallah dipelajari ini ya. Kalau naik gitu ya. Nah, insyaallah naik semua ya. Jadi wa minan nasi man yattakhidu. Man apa di sini ikhwah? Man mausul. I'rabnya apa? Fi mahalli
raf'in sebagai apa? Mubtada muakhar. Mubtada muakhar, sedangkan wa minan nasnya adalah khobar muqaddam. Ya, sibuk jumlah ini sebagai khobarnya dan man isim mausul sebagai mubtada'nya. Wa minan nasi, dan diantara sebagian manusia, man ada yang yattahidu mengambil min dunillah selain Allah andadan, mengambil selain Allah sebagai apa? Tandingan. Andadan ini kan apa? Jamak dari niddan. Jamak dari apa? Niddan. Di antara sebagian manusia ada orang yang mengambil selain Allah sebagai tandingan. Berarti menyekutukan Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka siapa? Yuhibbuna, kan jamak ya. Mereka siapa ini? Minan nas. Kalau man kan masih mufrad nih. Aman. Berarti di sini minan nas di sini. Yuhibbunahum, yang mana mereka apa? Mencintai mereka. Hum ini kembali kemana? Andadan. Mereka mencintai tandingan tersebut kahubbillah, seperti mencintai Allah. Berarti mencintai tandingan selain Allah, mencintainya seperti mencintai Allah, namanya syirik enggak? Syirik. Menyekutukan dan menyamakan. Apalagi kalau apa? Lebih mencintai tandingan tersebut. Walladzina amanu asyaddu. Asyaddu kenapa rafa? Walladzina amanu asyaddu. Asyaddu rafa karena khobar. Mubtada'nya mana? Walladzina. Jadi walladzina ini adalah mubtada. Wawu di sini wawu ibtidaiyah, wawu permulaan, alladzina mubtada. Khabarnya mana? Asyaddu. Walladzina amanu asyaddu. Nah, asyaddu ini adalah isim atau fi'il? Isim. Isim apa? Hubban kenapa nasab? Bapak Miftah. Hubban ini kenapa nasab? Walladzina amanu asyaddu hubban. Kalau tiba-tiba nasab kenapa ini? Maf'ul bih. Maf'ul mutlak. Maf'ul bih, maf'ul mutlak. Terus Bapak Biantoro. Tamyiz, bagus, barakallahu fiik. Tamyiz ya ikhwah. Kenapa tamyiz? Ciri-ciri tamyiz itu adalah isim yang nasab setelah isim tafdhil. Jadi setelah isim tafdhil kok ada yang dinasabkan, biasanya sebagai apa? Tamyiz. Asyaddu hubban, lebih sangat apanya? Kecintaannya. Lebih sangat cintanya. Kan butuh penjelas. Asyaddu, lebih sangat. Ya. Seperti dalam surah Al-Kahfi, ana aksaru minka. Saya lebih banyak dari apa? Darimu. Kan dalam surah Al-Kahfi kan ada ya. Ana aksaru
minka. Insya Allah ini teman-teman sudah ini yang belajar mulakhas ya. Ana aksaru minka. Saya lebih banyak darimu. Jelas nggak? Nggak jelas. Saya lebih banyak darimu. Lebih banyak apanya? Lebih banyak anaknya, bisa lebih banyak hartanya, atau mungkin bisa banyak istrinya. Oh, istrinya. Ana aksaru minka malan. Nah, malan ini berarti sebagai apa? Tamyiz. Ciri-cirinya apa? Isim tafdil. Terus ada isim yang dinasab. Ana aksaru minka malan. Terus apa? Lanjutan ayatnya. Waladan. Kalau waladannya ini berarti ataf. Waladannya ataf ke malan. Ya, jadi di antara manusia ada yang mengambil selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mencintai Allah. Ini adalah kesyirikan. Ya, apalagi kalau kecintaan mereka kepada tandingan tersebut lebih besar daripada kecintaan kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Berbeda dengan orang-orang yang beriman, itu sangat besar kecintaan mereka kepada Allah. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu. Kita kalau mendengar ayat ya ayyuhalladzina amanu, berarti kita apa? Berusaha langsung fokus perhatian, karena yang diseru adalah ya ayyuhalladzina amanu. Man yartadda ini namanya fi'il mudhari'. I'rabnya apa? I'rab fi'il mudhari'. Coba Mas Ketut. Ya, tadi kan fi'il mudhari'. I'rabnya apa? Kalau i'rab fi'il mudhari' kan ada 3. Rafa, nasab, dan jazm. Nasab. Kenapa nasab? Fi'il syarat. Nasab karena fi'il syarat. Nasab karena fi'il syarat. Sahih Bapak Mahfud? Bapak Setia Adi? Imahadalafin sebagai khobar. Ya, itu kalau jumlah fi'liyahnya. Kalau jumlah apa? Fi'liyahnya. Ya kan? Ini yang kita tanya adalah fi'il mudhari'. Bukan jumlah fi'liyahnya. Kalau jumlah fi'liyah benar ya, dia fi mahalli raf'in sebagai khobar dari man. Jadi bedakan antara i'rab fi'il dan i'rab jumlah fi'liyah. Sebagai apa ini Mas Denny? I'rabnya apa? Jazm. Kenapa jazm?
Iya, bagus. Jazam karena fi'il syarat. Jadi tadi benar sebenarnya Mas Ketut ya, fi'il syarat. Tapi kalau fi'il syarat bukan nasab ya. Jazam. Kenapa jazam? Ya fi'il syarat. Tanda jazamnya apa? Fathah. Kenapa tanda jazamnya fathah? Ya fi'il mudho'af. Nah, ini kekhususan fi'il apa? Mudho'af. Ada di mana ini? Durusulullah jilid ketiga. Sudah sampai belum? Belum ya? Belum selesai. May yartadda minkum an dinihi. Barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, fasaufa, maka kelak ya'tillahu biqaumin. Fasaufa ya'tillahu biqaumin, maka kelak Allah akan mendatangkan dengan suatu kaum, yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, wa yuhibbunah, dan mereka pun mencintai Allah. Jadi wahai orang-orang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Adillatin 'alal mu'minin, yang mana mereka berlemah lembut kasih sayang dengan orang-orang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, dan bersikap apa? Keras terhadap orang-orang kafir. Ini adilatin kenapa jer ini? Kenapa jer ini adilatin ini? Mas Rahmat Toibi. Kok tiba-tiba jer ya? Mana Mas Ketut? Dah ketemu? Sifat dari qaumin. Sifat dari qaumin. Sahih Bapak Edi? Ya. Sekarang pertanyaannya adalah qaum itu mufrad atau jamak? Jamak atau mufrad? Mufrad atau jamak? Kata kaum. Masya Allah. Kaum itu mufrad secara lafaz apa? Mufrad, karena jamaknya aqwamun. Ya kan? Kaum itu kan mufrad. Jamaknya apa? Aqwamun. Namun secara makna jamak. Jadi ada istilah isim itu secara lafaz mufrad, namun secara makna jamak. Gitu ya. Sehingga naatnya boleh apa? Boleh jamak. Ini kan jamak toh? Aizzatin jamak taksir, aizzatin alal mu'minin, adillatin, aizzatin. Kan ikut wazan af'ilah. Berarti boleh ya. Berarti ngikut secara apa? Secara maknanya. Itu demikian juga kalau kita jadikan innal qaum ya, contohnya al-qaumu, kita ingin memberikan khobarnya. Bisa kita khobarnya mufrad, bisa khobarnya apa? Jamak. Kalau khobarnya mufrad berarti melihat lafaz. Tapi kalau khobarnya jamak melihat apa? Maknanya. Jadi adillatin 'alal mu'minin, aizzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjuang berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim,
dan mereka tidak takut, tidak khawatir celaan orang yang mencela. Jadi enggak khawatir, enggak takut dengan orang yang mencela. Ini ayat tentang mahabbah kan, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Wa qad aqsaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh ini sudah taukid, aksama itu kan bersumpah, la uqsimu bihadzal balad, la uqsimu biyaumil qiyamah, bersumpah, innahu bahwasannya la yu'minu abdun, seorang hamba tidak beriman. Maksudnya adalah tidak sempurna imannya. La yakmulu imanu abdin, gitu ya. La yu'minu abdun, tidak beriman seorang hamba, hatta yakuna huwa ahabbu ilaihi, sampai huwa ini siapa? Nabi. Siapa? Nabi. Sampai Nabi ahabbu ilaihi, lebih ia cintai, min waladihi, daripada anaknya, wa walidihi, daripada orang tuanya, wan nasi ajmain, dari seluruh manusia. Jadi iman seseorang itu tidak akan sempurna sampai Rasulullah SAW lebih ia cintai daripada apa? Anaknya, daripada apa? Orang tua, dari seluruh manusia. Wa qala li Umar ibn al-Khattab, dan Nabi bersabda kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar mengatakan, wahai Nabi, sesungguhnya engkau lebih aku cintai dari seluruh manusia kecuali aku sendiri. Paham ya? Kecuali diriku apa? Sendiri. Maksudnya lebih mencintai diri sendiri. Nabi mengatakan, bersabda kepada Umar, la hatta akuna ahabba ilaika min nafsi. Tidak wahai Umar, sampai apa? Sampai aku lebih kamu cintai dari dirimu sendiri. Nah, ini baru sempurna. Insyaallah ya. Muttafaqun alaih. Artinya la tu'minu, ya, tidak beriman, tidak sempurna imanmu, hatta tasila mahabbatuka ila hadhil ghayah, sampai apa? Kecintaanmu kepada Nabi itu sampai pada puncak ini. Sampai pada puncak ya, puncak ini itu lebih ia cintai dari seluruh manusia, bahkan sampai dirinya sendiri. Ini Rasulullah SAW. Wa idza kana an-nabiy SAW, dan apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aula bina, lebih utama bagi kita, min anfusina, daripada diri kita sendiri, lebih utama fil mahabbah, dalam kecintaan, wala wazimiha, dan kelazimannya. Jadi kalau Nabi itu harus lebih kita cintai daripada seluruh manusia, bahkan diri sendiri. Afalaisa Rabbu Jalla Jalalu, terlebih lagi siapa? Allah. Rabb Jalla Jalalu aula bi mahabbatihi, lebih utama untuk dicintai, wa ibadatihi, ya, dan diibadai, min anfusina, daripada diri kita. Gimana? Ya, prakteknya ya, masya Allah ya, susah. Termasuk seseorang kalau memperturutkan hawa nafsunya pada hal yang dilarang Allah, berarti kan dia lebih mencintai diri sendiri daripada mencintai Allah.
Jadi para sahabat itu betapa besar kecintaannya kepada Rasulullah. Bahkan para sahabat kan ketika peperangan, para sahabat mau jadi tameng, nggak apa-apa, gugur dalam medan pertempuran asalkan Nabi selamat. Jadi mereka pasang badan gitu ya, pasang badan yang mungkin kena panah, kena tombak. Jadi sudah sampai pada derajat iman yang sempurna. Iya. Makanya kita apa? Bagaimana tumbuh kecintaan kepada Nabi itu dengan apa? Dengan sering membaca sirah Nabi, sirah nabawiyah. Kita kelemahannya di sirah ya ikhwah. Sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah. Kalau pengen tumbuh kecintaan pada Nabi, baca Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah itu kan yang hadis-hadis dikumpulkan yang menceritakan apa? Sifatun khalqiyah dan sifatun khuluqiyah. Sifat Nabi secara fisik dan sifat Nabi secara akhlak, perangai beliau. Itu bagus. Syama'il Muhammadiyah karangan Al-Imam siapa? At-Tirmidzi. Dulu kita pernah punya sanad selesai kitab Syama'il Muhammadiyah. Tapi sayangnya cuma dibaca saja. Itu namanya kan sanad hadis. Sanad hadis itu jadi kita ngambil sanad dari yang pernah mendapatkan sanad hadis. Ya. Cuma masalahnya itu kan tasmi' bukan syarah. Kalau dulu kan memang masih perhatian dengan sanad. Kitab-kitab hadis itu ada sanadnya. Demikian pula sebenarnya kitab-kitab akidah itu juga perlu ada sanadnya. Kita ngambil usul salasah, ngambil apa? Qawaid arba ya, ke Ustadz Abdullah Rai di HSI atau yang lainnya yang di situ memang punya sanad. Jadi ada sanad kitab hadis, ada sanad kitab-kitab akidah gitu. Ya. Iya. Jadi kan al-isnadu minad-din. Al-isnadu minad-din. Itu termasuk bagian dari agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad, kalau enggak ada sanad, saya seseorang akan ngomong iya. Sakarepe dhewe gitu ya. Sekehendaknya. Jadi istilahnya mankul itu ya. Istilahnya mankul itu. Mankul yang baik ya. Mankul yang baik. Nakal ya. Wa kullu ma minhu ila abdihi yad'uhu ila mahabbatihi mimma yuhibbul abdu wa yakrahu. Wa kullu ma, dan setiap apa, minhu yang dari Allah, setiap apa yang itu pemberian Allah ya. Kullu ma minhu, setiap apa yang dari Allah, ila abdihi, kepada hambanya, yad'uhu, itu mendorong hambanya, ila mahabbatihi, untuk mencintainya. Mimma yuhibbul abdu wa yakrah. Entah itu apa yang dari Allah itu, entah apa yang hamba itu cintai atau yang dibenci. Maksudnya adalah kita harus apa? Paham itu apa? Al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Wa yakrah ini tentunya ketika ditimpa musibah, itu kan? Yang tetap apa? Tetap mencintai Allah. Fa'ata'uhu, maka pemberian Allah. Wa man'uhu, atau Allah tidak memberi, mencegah maksudnya tidak memberi. Wa mu'afatuhu, dan keselamatan yang Allah berikan. Wabtila'uhu, dan apa? Ujiannya, cobaannya. Wa qabduhu, qabdu itu berarti Allah pegang, berarti tidak Allah berikan. Wa bastuhu, berarti yang Allah limpahkan, yang Allah beri. Ya.
Kalau qabd kan dipegang. Kalau basat itu berarti apa? Bastuhu berarti dibuka, diberikan. Wa adluhu wa fadluhu, keadilan Allah, ya, karunia-Nya, keutamaannya. Wa imatatuhu wa ihya'uhu. Ini jelas ya, enggak perlu kita terjemahkan. Imatatuhu wa ihya'uhu wa birruhu wa rahmatuhu wa ihsanuhu wa satruhu, Allah menutupi aib kita. Wa afwuhu wa hilmuhu wa sabruhu ala abdihi wa ijabatuhu li du'aihi, Allah mengabulkan doa-doa. Wa kashfu kurbihi wa kashfu karbihi, Allah apa? Menyingkap kesusahannya. Wa ighasatul lahfatihi, ya Allah menyelamatkan, ya, menolong orang yang dalam kesusahan, dalam kesempitan. Wa tafriju kurbatihi, sama Allah lapangkan kesusahannya. Min ghairi hajatin minhu ilaihi, semua itu apa? Bukan karena Allah butuh kepada hamba tersebut. Min ghairi hajatin minhu, bukan karena kebutuhan Allah kepada hamba tersebut. Bal ma'aghinahu tami anhu min jami'il wujuh. Bahkan apa? Kan tetapi semua itu, ya, bersama apa? Kekayaan Allah, ya, kekayaan Allah. Allah tidak butuh anhu dari manusia, ya, min jami'il wujuh, dari seluruh sisi. Wa kullu dzalika, semua ini ya ikhwah yang disebutkan ini ya, semuanya ini da'in, mengajak, mendorong lil qulubi ila ta'lihihi wa mahabbatihi, mendorong hati untuk beribadah kepada Allah, menyembah Allah dan mencintainya. Falau anna makhluqan fa'ala bi makhluqin adna syai'in min dalik lam yamlik qalbuhu an mahabbatihi. Falau, maka seandainya ada makhluk yang melakukan, ya, bi makhluqin, yang berbuat kepada makhluk yang lain, seandainya seseorang itu berbuat kepada orang lain, adna syai'in, yang paling rendah dari semua ini, ya, yang paling apa? Yang paling rendah min dalik, dari semua ini apa? La yamliku qalbahu an mahabbatihi. Maka apa? Maka pasti hati itu mencintainya. Tidak bisa menguasai hatinya, itu maksudnya apa? Ya, pasti hatinya itu mencintainya. Maksudnya kalau ada seseorang ngasih kita uang, ya, 10 juta, kita cinta nggak kepada orang tersebut? Ini 10 juta, dikasih uang 10 juta untuk modal. Modal apa? Modal nikah lagi. Modal thalabul ilmi, gitu ya. Kasih uang 10 juta, modal thalabul ilmi. Untuk beli kitab habis, ya. 10 juta kan untuk beli kitab habis, ya. Kitab kan mahal, ya, yang tebel-tebel itu. Ya. Ada yang kitab beberapa jilid, ya, sudah mungkin puluhan juta. Fa kaifa la yuhibbul 'abdu bi kulli qalbihi wa jawarihi. Maka bagaimana seorang hamba tidak mencintai dengan segenap hati, seluruh anggota tubuh, bagaimana tidak mencintai man yuhsinu ilaihi, yang telah berbuat baik kepadanya, ala dawam, terus menerus, bi adadil anfus ma'a isaatihi,
Bi'adadil anfus itu adalah apa? Sebanyak nafas, setiap kita bernafas selalu dalam nikmat Allah, kebaikan Allah, ma'a isaatihi, padahal kita senantiasa berbuat salah, berbuat dosa. Kita masih apa? Terkadang menerjang larangan Allah. Jadi intinya dalam hal ini ya ikhwah, jadi di sana ada kiat-kiat bagaimana menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah, yaitu dengan mengingat-ingat nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Fa khairuhu ilaihi nazilun, kebaikan dari Allah itu turun kepadanya. Wa syarruhu ilaihi sa'idun, dan keburukan itu apa? Naik, maksudnya hilang. Wa yatahabbabu ilaihi bi ni'amihi wa huwa ghaniyun anhu, ya. Dan dijadikan kecintaan kepadanya karena nikmat-nikmatnya. Wa huwa ghaniyun anhu, padahal Allah tidak butuh kepada hamba tersebut. Wal abdu yatabaghat ilaihi bil ma'asi, bagaimana hamba itu ya dijadikan kebencian kepada maksiat. Wa huwa faqirun ilaihi, padahal apa? Hamba itu sangat butuh kepada Allah, fakir pada Allah. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Fala ihsanuhu wa birruhu wa in'amuhu alayya sudduhu an maksiatihi, maka tidakkah kebaikan Allah, ihsan Allah, kebaikan Allah, nikmat yang Allah berikan kepadanya, tidakkah menghalanginya dari bermaksiat kepada Allah? Wala maksiatal abdi walau mahu biqat'i ihsani rabbih anhu. Demikian pula apa? Tidaklah maksiat seorang hamba, tercelanya dia, tidaklah maksiat seorang hamba itu memutus kebaikan Rabb darinya. Jadi ketika seorang hamba bermaksiat, Allah terus masih memberikan nikmatnya, karunia-Nya. Ini ya, Masya Allah, kalau sebenarnya ini masalah mahabbah itu sangat dalam sekali, ayyuhal ikhwah wal akhwat, dan bahasa-bahasanya memang tinggi karena beliau kan kitab ini dari 3 ulama besar. Kalau kita lihat di sini loh, Tazkiyatun Nufus, ya. Tazkiyatun Nufus, ya kan, wa tarbiyatuha, dan tarbiyahnya kama yuqarriru ulama salaf, Ibnu Rajab Al-Hambali, Ibnu Qayyim, Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Rahasianya kenapa bahasanya agak susah? Karena bahasanya siapa? Ulama salaf, Ibnu Rajab, Ibnu Qayyim, dan Abu Hamid Al-Ghazali. Demikian ayuhal ikhwah, insyaallah besok pertemuan terakhir Tazkiyatun Nufus bersama Ustaz Abdul Adim, ya. Hari Senin insyaallah besok apa? KBM seperti biasa. Insyaallah demikian. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Ya, kita harapkan besok masih hadir semua sebagai penutupan ya. Kan innamal a'malu bil khawatim ya. Ya, demikian kita akhiri. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.